Semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang apa yang dia pikirkan tentangmu hari ini, tanggal 19 Agustus 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan siapa dia dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari pikiran dia yang dia pikirkan tentangmu hari ini. Oke, you speak to me through the music. Yes, kamu itu selalu mengungkapkan perasaanmu atau berbicara itu melalui musik ya. Ya mungkin kamu yang suka musik atau memang tanpa kamu sadari kayak musik itu kayak apa ya? Tanda atau media ya, media untuk mengungkapkan isi hatimu kayak gitu ya. Pikiran dia adalah I want you. Aku pengen kamu. Ya mungkin kalian di sini sudah berpisah karena di sini dia menginginkan kamu. Ya, dia menginginkan kamu. I replay our conversation over and over. Jadi yes, I think kalian memang sudah berpisah ya. Karena di sini dia selalu mengulang conversation atau percakapan kalian berulang-ulang. Ya, lagi dan lagi. Percakapan mungkin di chat atau mungkin dia pernah nge-record saat kalian teleponan gitu ya, dia record atau misalnya video callan kalian record kayak gitu, dia record, dia ulang lagi, dia dengarkan. I wish I could take back my words ya, jadi dia pengen banget menarik kembali kata-kata dia yang pernah dia ungkapkan ke kamu, terutama kata-kata yang menyakitkan kamu ya. Apa itu? Ya hanya kamu dan dia dan Tuhan yang tahu ya. Intinya kata-kata yang membuat dia menyesal pernah mengungkapkan itu pada kamu gitu ya. I hope that you can forgive. I hope that you can forgive me one day. Bahkan dia berharap kamu bisa memaafkan aku suatu hari nanti. Nampaknya dia punya masalah besar sama kamu ya. Kalian mungkin berpisah dengan dengan cara tidak baik-baik gitu ya. Karena di sini dia berharap kamu bisa memaafkan dia suatu hari nanti, gitu kan? Ya, berarti benar-benar dia itu merasa bersalah banget sama kamu, merasa apa ya? Keputusan dia juga salah, telah meninggalkan kamu, telah menyia-nyiakan kamu di sini, ya. Kemudian aku lihat let go of control issue. Dia lagi mencoba berusaha untuk melepaskan kontrol-kontrol isu yang ada di dalam diri dia. Entah dia memang pernah dikontrol oleh seseorang di sini atau dia sering dipengaruhi oleh seseorang di sini, dia pengen melepas itu semua. Dia mencoba untuk melepas itu semua, entah ini dari pihak keluarga, entah ini dari pihak ketiga di antara kamu dan dia, ya orang ketiga selingkuhannya di sini. Makanya di sini dia pengen mencoba untuk melepaskan itu semua. Bahkan di sini dia pengen banget mencoba untuk memberikan effort ke kamu ya, pengen melakukan action ke kamu, pengen melakukan tindakan apalah ya, entah mungkin selama ini dia sering nyuekin kamu, dia pengen men-treat kamu lebih baik, treat itu memperlakukan kamu lebih baik di sini ya. Dan worth waiting for, oke ya. Kenapa dia belum bisa untuk effort? Dia kan pengen effort, ya udah dong, tinggal effort aja gitu ya, datang aja. Kenapa dia belum effort? Karena di sini permainan Tuhan yang sedang bekerja gitu ya. Memang Tuhan di sini yang sedang bukan mempermainkan sih, lebih tepatnya kayak Tuhanlah yang sedang bertindak gitu ya, dari hubungan kamu dengan dia, terutama dari sisi dianya. Dia nggak bisa dibuat untuk gerak ke arah kamu gitu ya, nggak bisa bertindak ke arah kamu karena ada suatu apa namanya, suatu pelajaran yang ingin Tuhan berikan ke dia kayak gitu ya. Mungkin selama ini tuh sebenarnya udah dikasih petunjuk nih sama Tuhan gitu ya. Dia harus memperbaiki hubungan ini,
tapi ternyata dia sering abaikan, sering dia lakukan lagi kesalahan-kesalahan yang sama. Akhirnya makanya di sini Tuhanlah yang bertindak dengan cara dia, ya salah satunya ini, nggak bisa gerak ke kamu, padahal dia pengen banget balikan sama kamu, pengen ngasih kamu effort gitu ya. Tuh kan aku lihat ada retreat nih ya. Jadi energi dia itu sekarang sesibuk apapun dia bekerja mencari finansial, dia mencari keuangan, ya mencari cuan di sini, dia tetap koneksi ke arah kamu tentang romansa itu semakin kuat. Memang dibuat sama Tuhan tuh, kamu boleh silahkan kerja, sibuk sana kerja, tapi hatimu akan terus aku buat kamu pengen banget balikan lagi dengan mantan, retreat ya. Jadi aku pengen kamu, kata Tuhan ya, oh sorry, bukan aku mendahului Tuhan ya, tapi maksud aku tuh Tuhan itu memang menginginkan dia untuk kembali sama si siapa ini mantan gitu ya, sama si kamu ya, dan karena pengen adanya suatu perubahan di dalam hubungan kalian nantinya gitu ya. Entah kalian ini memang takdir sebagai pasangan nantinya, atau memang kalian hanya takdir sebagai suatu apa ya, pembelajaran untuk satu sama lain. Intinya di sini dia diterpa untuk lebih sadar, jangan berlaku seperti itu lagi gitu, jangan menyakiti anak orang kayak gitu ya, jangan semena-mena terhadap perasaan orang kayak gitu ya. Kayaknya dia di sini bermain trik ya, apalagi dia di sini sering dikontrol oleh seseorang kan. Jadi ingin disadarkan kalau memang kamu mau punya hubungan sama dia serius gitu loh, maksudnya ya, buat hubungan ini menjadi serius, buat hubungan ini menjadi sukses. Makanya di sini give your relationship in control ya, a control gitu ya, a change, sorry kok a control, a change ya, give your relationship a change, buat relationship kamu itu jadi berubah. Jadi mungkin kemarin penuh dengan ketoksikan, penuh dengan red flags dari hubungan ini, dan ya sekarang pengennya itu dirubah. Hilangkan red flags itu, hilangkan ketoksikan itu gitu ya. Makanya di sini dia pengen banget action tapi disuruh untuk stop. Tunggu dulu gitu. Mau sampai kapan tuh nggak tahu ya. Sampai hilang nih kartu board, sampai nggak keluar lagi ke pembacaan nih. Jadi kalau hari ini tuh tetap ya, dia pengen action tapi tetap dibuat untuk dicegah tidak datang dulu ke kamu. Ya, bukan nggak dibolehkan datang, tapi memang disuruh menunggu. Disuruh tunggu dulu. Ini masih worth it untuk kamu tunggu, maksudnya kan. Worth it waiting for. Jadi masih oke lah, tunggu dulu, tunggu, sabar, kayak gitu. Bukan berarti nggak boleh, ya, nggak boleh datang bukan. Tapi memang, udah sabar aja dulu, tunggu. Padahal dia pengen banget effort, pengen balikan sama kamu, ya. Oke, dari oracle-nya nih, ada concealment di sini. Jadi aku lihat mungkin dia di sini menarik diri, atau mungkin memang kalian berdua sama-sama menarik diri ya, karena di sini ada concealment berarti penyembunyian, ada yang dia sembunyikan dari kamu yang belum siap untuk dia ungkapkan. Makanya di sini dia menarik diri, pergi dari kamu, atau bahkan kamu juga sama pergi juga dari dia ya, kamu menyembunyikan diri juga dari dia agar nggak diganggu dia, agar nggak dicari-cari dia, kamu menyembunyikan dirimu juga di sini. Intinya ada energi saling menarik diri untuk menyembunyikan diri kayak gitu ya, agar tidak dicari. Passion ya, tapi memang dari dianya juga masih passion kok sama kamu. Makanya di sini dia pengen punya effort ke kamu, pengen melakukan effort karena dia masih passion, masih bergairah ya, malah berapi-api tuh gairahnya aku lihat ya. Ada wanita menari di kobaran api ya, benar-benar bergairah kan, dengan senang hati banget dia menari di kobaran api ya, berarti memang benar-benar besar banget dia gairahnya sama kamu. Autumn, oke. Mungkin nanti dia akan effort, diizinkan untuk effort itu di bulan autumn. Bulan autumn tuh kapan tuh?
Kalau di bumi belahan utara, autumn tuh ada di November ya. Jadi mungkin sebentar lagi di bulan November nanti dia akan action, akan dipersilahkan untuk datang ke kamu ya. Tapi kalau misalkan dia di sini tinggal di bumi belahan selatan, mungkin di bulan Maret ya. Di bulan Maret kan autumn ya. Jadi Maret Maret sampai akhir Mei. Berarti tunggu aja lah ya. Ya mentok mentok Mei, Maret lah ya. Maret Mei gitulah ya. Jadi tunggu aja ya, karena di sini ada autumn. Kalau di Indonesia kan gak ada autumn ya. Kita cuma ada 2 musim aja. Jadi mungkin kamu dengan dia ini beda negara. Atau kalau misalkan kalian tidak beda negara, cuman beda kota, beda provinsi gitu ya, mungkin dia akan datang di bulan November atau nanti datang di bulan Maret sampai Mei. Tungguin aja ya. Oke, invocation. Invocation itu tentang doa ya, secara spiritual. Doa secara spiritual. Bisa jadi dia mengafirmasi kamu atau memang dalam saat ibadah dia menyebut kamu di dalam doanya ya. Karena ini invocation ini atasnya ritual. Berarti kan dia berdoa secara spiritual. Eh Ya, bisa jadi kalau dia misalkan tidak mengenal tarot ya atau tidak paham tentang afirmasi, ya mungkin dia saat ibadah agama dia apa, nah dalam ibadah dia itu menyebut namamu gitu ya. Jadi kamu masih menjadi orang terkasih dia, masih selalu di pikiran dia ya ternyata, bahkan masih di dalam doa dan harapan dia ya. Imagination tuh, bahkan dia di sini selalu mengimajinasi kamu, selalu menghalu tentang kamu. Bahkan mungkin di malam hari ya, karena nenek lampir. Nenek lampir apa sih namanya ini, nenek sihir. Nenek sihir tuh kalau keluar tuh di malam hari ya. Jadi dia akan mungkin saat mau tidur gitu ya, atau saat dia sendiri hening lah, suasana hening, dia selalu menghalu kamu, ngaluin kamu ya, selalu membayang-bayangkan kamu, mengimajinasikan hal-hal apa sama kamu ya, dengan kamu gitu. Entah dari secara seksual, entah itu dia secara fisik ya, entah pertemuan secara fisik dia menghayalkan bertemu dengan kamu, atau menikah dengan kamu, serumah dengan kamu, atau ya melakukan hal-hal biologis, I don't know. Banyak, intinya dia mengimajinasikan kamu ya. Ya, di apa nih namanya, tarot, di tarotnya ada the Fool, tegak ya. Sebenarnya dia pengen banget membuat apa namanya, hubungan baru lagi dengan kamu, pengen datang lagi segera ke kamu, menjalin hubungan baru lagi dengan kamu. Tapi karena ini the Fool, apapun pengen dia lakukan dan itu pengen segera gitu ya, pengennya segera. Cuman the Fool ini masih belum yakin ke arah tujuannya mau kemana, makanya dia kayak belum bisa datang juga, terus dicegah juga untuk datang karena keinginan dia itu kuat pengen datang. Cuman dia nggak tahu kalau dia datang nanti mau ngapain. Tujuannya mau dibawa kemana nih hubungan. Terus apa mau dari si dia terhadap kamu nantinya. Dia belum bisa memberikan kepastian sama kamu. Makanya di sini dia masih disuruh tunggu dulu. Coba pikirin dulu nih kamu mau ngapain kalau kamu datang sekarang. Ya, itu maksud the Fool. Ya, the Fool itu dia pengen memulai hubungan dengan kamu, hubungan yang baru dengan kamu, tapi dia belum yakin dengan eh, hubungan ini mau dibawa kemana gitu ya. Jadi kamu tunggu aja. Kalau misalkan kamu masih mau sama orang ini, tunggu aja karena ada the Full day pengen datang. Cuman saat ini dia tuh nggak tahu mau ngapain nanti sama kamu. Walaupun gairah dia itu bener yang membara banget kayak passion ini ya, kayak gambar di passion ini. Gairah dia itu bener-bener kuat sama kamu, besar banget dan pengen banget melakukan effort, pengen banget balikan sama kamu, datang lagi ke kamu. Tapi ya namanya the Fool ya. The Fool itu kan artinya bodoh, kebodohan ya. Jadi
pengen mulai tapi ya nggak tahu mau ngapain. Sedangkan di sini aku lihat kamu nampaknya pengennya itu punya hubungan ya ada kejelasan mau dilamar kah, mau dijadiin pacar kah, mau berapa lama nih kita pacaran, mau dinikahin kah atau gimana? Atau mau jadi simpenan kah? Kamu pengen ada kejelasan di sini. Sedangkan dia belum bisa memberikan kejelasan itu, ya. Eh ya intinya di sini ada energi menunggu. Apalagi let go of control issue ya. Dan keterangan let go of control issue itu juga kan allow the situation to unfold naturally. Jadi biarkan semuanya terungkap secara alami gitu ya. Ya dia mencoba untuk menghilangkan kontrol-kontrol isu ya dengan alami aja gitu. Dia tidak mau berusaha terlalu gimana-gimana. Ya yang penting dia tahu oh ternyata aku itu dikendalikan oleh seseorang kayak gitu ya. Dan eh, dari situ dia masih ada energi untuk melepaskan ya, melepaskan ada energi juga pengen memulai. Jadi kan ribet ya kehidupan dia. Mau yang mana dulu gitu. Makanya di sini energi dia pelan, lambat banget ya. Jadi tunggu aja kalau kamu masih mau sama dia. Ya, Three of Cup dia tahu kalau hubungan ini benar-benar kok ya singkat banget kata dia ya. Hubungan kamu dengan dia kemarin tuh kok singkat banget, mungkin cuma seminggu atau berapa hari atau mungkin beberapa jam aja. Intinya singkat banget ya. Dan dia sadar ternyata hubungan dia singkat ini awal tuh memang bergairah banget ya. Tapi kok lama-lama bukan lama-lama, tapi kok malah makin kesini energinya tuh kayak bakalan berpisah taunya beneran berpisah dan ya mungkin kalian kemarin terakhir ini punya hubungan memang cuma beberapa hari atau beberapa minggu aja gitu atau mungkin cuma seminggu kayak gitu intinya cepet lah ya hubungan kalian ini dan dia tahu ternyata ya let go control of issue ini juga termasuk three of cup ini ya. Ternyata ada yang mensabotase hubungan ini. Ya mungkin karena dia terpengaruh oleh let's control yang ingin dia kontrol isunya ini ya dari pihak ketiga atau mungkin selingkuhannya ini ya. Jadi dia dipengaruhi oleh dia akhirnya mensabotase hubungan kamu dengan dia. Dia di sini tahu dan ternyata mulut manis dari orang yang telah mengontrol dia ini ya niatnya ternyata untuk mensabotase hubungan kamu dengan dia. Dia tahu itu. Karena ini isi pikiran dia. Ini yang dia pikirkan terhadap kamu. Dia tahu berarti ya kalau ini itu dikontrol oleh seseorang untuk mensabotase hubungan kamu dengan dia. Gitu. Kasihan banget sih kamu. Ya, dan ini dikonfirmasi nih dengan Three of Pentacles-nya reverse ya. Dia tahu ini disabotase dengan orang ketiga dan ketika kalian diceraikan atau ketika kalian diputusin sama dia kamu kayaknya udah nggak tahu lagi harus berbuat apa ya mungkin mungkin kayak gini ini situasi kayak gini tuh nggak cuma sekali dua kali kamu ya diperlakukan dia dan mungkin juga kalian terpaut jarak atau mungkin ya kamu juga udah lemah banget, udah shock banget ya, ketahuan lagi dia selingkuh, kemudian kamu di sini yang dia putusin gitu kan. Aku lihat dari sisi dia maupun sisi kamu tidak ada upaya untuk mempertahankan hubungan ini. Ketika dia tahu dia selingkuh dan ketika dia disabotase oleh pihak ketiga di antara kalian, kamu dan dia di sini tidak melakukan upaya untuk mempertahankan hubungan ini. Nggak ada apa ya effort dari kamunya juga untuk bisa bertahan ya dan ya gimana ya kamu tahu ternyata dia mengkhianati kamu terus kamu di sini yang terus kamu di sini kan yang diputusin sama dia ya ya kayak udah hancur aja gitu kehidupan percintaan kayak dunia ini runtuh kayak gitu ya majas lebaynya kayak gitu jadi di sini aku lihat ya dari sisi kamu wajar sih kalau kamu tidak bisa melakukan apapun kalau kamu di sini berani untuk melakukan effort gitu ya kamu menolak untuk ini pun aku lihat
pasti dia dari sisi dianya juga nggak bakalan mau menerima kamu lagi. Jadi makanya di sini kamu lebih ke pasrah. Dan dari dianya juga ya engge-engge aja gitu, mau-mau aja gitu dihancurkan oleh pihak ketiga dari kalian ini, dipengaruhi oleh dia gitu ya, dari orang ketiga ini. Jadi, lu hancur banget. Bener-bener dari sisi kamu kayak udah ya bodo amat deh gitu ya. Ya udah kalau hancur udah deh hancur gitu ya. Dari kamu dan dia memang nggak ada effort untuk mempertahankan hubungan ketika udah ketahuan udah ketahuan selingkuh gitu ya udah gitu. Dan kemudian di sini ada Knight of Sword-nya reverse ya. Orang ini memang orang yang tidak jujur, orang yang narsis banget, orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang penuh dengan dendam, penuh dengan amarah, egois banget ya. Apa ya intinya kalian punya hubungan nih kacau. Saat kalian berpisah pun tidak dengan cara baik-baik, penuh dengan amarah, perselisihan ya. Orang ini nggak bagus banget deh. Dan aku lihat di sini ya dia udah pesimis banget dengan hubungan percintaan di sini ya. Dia kayak uh, udah nggak bisa lagi membuka hati untuk seseorang. Kalau misalkan di sini dia masih dengan orang ketiga dari antara kalian ini, ya udah dia cuma ngejalani doang, tapi dia nggak punya perasaan ke orang ini, ya ke orang ketiga di antara kalian ini. Ya udah ngejalanin aja, mungkin dia cuman pengen ya yang penting gue punya pasangan gitu. Kalau ditanya orang lo punya pasangan, punya gitu, tapi kalau ditanya tentang cinta nggak sama pasangan ini, no. Gitu ya. Karena Knight of Sword reverse itu artinya dia belum bisa membuka hati untuk siapapun. Ya, setelah dia berpisah dengan kamu, dia belum bisa membuka hati untuk siapapun, terutama orang baru ataupun dengan orang ketiga dia ini. Ya, kalaupun dia masih punya hubungan dengan orang ketiga ini, ya dia cuma ngejalani doang, tapi nggak pakai hati, nggak punya perasaan apapun sama orang ketiga ini. Dan kalau misalkan dia masih sendiri di sini, ya kamu lihat di sini dia sendiri, karena dia di sini uh, masih belum mau memiliki hubungan dengan seseorang atau nggak mau lagi cinta-cintaan gitu, nggak mau lagi menjalani sebuah apa ya, sebuah cerita tentang cinta-cintaan itu lagi nggak mau. Intinya dia tidak mau membuka diri atau membuka hati untuk orang baru gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan ini, cukup panjang ternyata. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, kemudian Aquarius, Libra, dan Gemini. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.